Kita ini menghadapi COVID sebagai wabah atau menghadapi Pilpres. Pemerintah pusat menjadi oposisi terhadap Pemprov DKI. Itu yang kita rasakan. Nggak sehat bernegara. Yang kita hadapi wabah. Yang kita perlukan adalah sinergi bersama. Bukan cari panggung lalu menyalahkan seorang gubernur terus-menerus. Saya menjadi kangen terhadap presiden yang kita sama-sama lawan bersama dengan Pak Ali Muhtar Ngabalin zaman dulu. Soeharto itu, Murdiono itu kalau bicara hati-hati. Kalem sampai kita itu bosan dengarnya. Tapi semua menteri sama suaranya. Nggak beda. Harmoko itu kita juluki hari-hari omong kosong. Geis Khalifah dalam ILC malam ini meski hanya berbicara singkat namun cukup menguliti. Geis yang berbicara atas nama pribadi sebagai publik menyampaikan keprihatinannya atas kisru pemerintah pusat dengan Gubernur DKI. Baru pertama kali sejak saya lahir di Republik ini ada pemerintah pusat menjadi oposisi terhadap Pemprov DKI. Itu yang kita rasakan, ujar Geis. Sebagai warga Jakarta, saya ingin bertanya, kita ini menghadapi COVID sebagai wabah atau menghadapi Pilpres? Karena saya membaca dari awal COVID ini, bahkan dari sebelum COVID, yang terjadi adalah pemerintah pusat. Dan baru pertama kali selama saya lahir di Republik ini, ada pemerintah pusat menjadi oposisi terhadap Pemprov DKI. Itu yang kita rasakan selama ini. Jadi apapun masalah di pemerintah pusat, maka pengalihannya kepada Pemprov DKI. Ini nggak sehat bernegara. Yang kita hadapi wabah. Yang kita perlukan adalah sinergi bersama. Bukan cari panggung lalu menyalahkan seorang gubernur terus-menerus. Selanjutnya, Geis mengatakan bahwa saya sudah tidak jadi aktivis sosial sekarang. Saya jadi pemalak. Pemalaknya gini, setiap teman-teman saya yang pengusaha itu ganti berganti aja. Di kelurahan ini kurang sekian, tolong bantu saya. Di kelurahan ini tolong sekian. Dan akhirnya di salah satu grup WA itu, saya dijuluki kayak pemalak. Menjadi aktivis sosial sekarang Pak Karni, saya menjadi pemalak. Pemalaknya gini, setiap teman-teman saya yang pengusaha itu ganti berganti aja. Di kelurahan ini kurang sekian, tolong bantu saya di sini. Di kelurahan ini tolong sekian. Dan akhirnya di sebuah grup WA itu saya dijuluki, lo kayak pemalak ya sih. Tiap hari nggak berhenti. Udahlah, sekarang waktunya tidak 5%. Sekarang waktunya kita ngeluarkan zakat itu 25%, kalau perlu 50%. Karena kondisi kita sedemikian rupa. Jangan lagi berhitung-hitung dalam keadaan kayak gini. Toh pada saat kita meninggal juga nggak ada yang kita bawa apa-apa. Dan dalam kondisi seperti ini, Geis mengungkapkan bahwa dirinya tiba-tiba kangen terhadap rezim yang pernah dia lawan bersama Ali Muhtar Ngabalin dulu. Kok tiba-tiba saya menjadi kangen terhadap presiden yang kita sama-sama lawan bersama dengan Pak Ali Muhtar Ngabalin zaman dulu. Soeharto itu, Murdiono itu kalau bicara hati-hati. Kalem sampai kita itu bosan dengarnya. Tapi semua menteri sama suaranya. Nggak beda. Harmoko itu kita juluki, mohon maaf dengan segala respek, semoga diampuni segala dosanya dan dia damai di alam sana. Nggak, Pak Murdiono juga dengan Pak Harmoko waktu itu kita menyatakannya adalah hari-hari omong kosong. Pak Harmoko itu, dengan segala respek Pak Harmoko, tapi dia katakan harga bawang 500 per kilogram di TV, kita temui di pasar 500, nggak berubah. Dan semua menteri sama. Dan kalau sekarang masing menteri-menteri jadi panggung. Kita yang di publik sedang berusaha mengupayakan masyarakat untuk diselamatkan, berkolaborasi dengan pemerintah pusat maupun Pemprov. Tetapi melihat setiap hari santapan yang kita lihat adalah bagaimana kerimutan-kerimutan itu dijadikan segregasi di antara para pejabat itu sendiri. Kan lucu. Tata kelola pemerintah kita seperti apa sebenarnya? Jadi Pak Muhtar Ali Ngabalin, sahabat saya yang terhormat,
mohonlah saya kira sebagai warga publik berhentilah di kalangan pejabat itu menjadi oposisi terhadap Pemprov DKI. Bosan kita bacanya. Tolong ya nggak usah ngeles lagi karena jejak digitalnya ada. Kecuali saya nggak punya jejak digital dan saya juga nggak mau buka. Jadi cukuplah. Gitu. Karena rakyat butuh diselamatkan. Rakyat butuh makan. Rakyat butuh kepastian. Kalau yang pertama tadi saya mengkritik tentang polanya. Yang kedua saya ingin mendukung pemerintah pusat maupun Pemprov. Saya ngerti betul bagaimana persoalan data di lapangan. Tahun-tahun 2000 sekian saya melakukan operasi katarak gratis. Ada ribuan yang kita operasi. Ini kaitannya dengan data ya, data di lapangan. Anda tahu tingkat masyarakat yang katarak di Indonesia itu berapa? Nomor 2 atau nomor 3 tertinggi di dunia. Di zaman-zaman itu, pada saat kita melakukan katarak gratis itu, seringkali terhambat. Kenapa? Karena rumahnya berkeramik dan tidak dianggap miskin. Lalu saya datangi satu persatu. Apa yang mereka katakan? Pak, jangankan untuk operasi yang 7 juta di zaman itu. Untuk mengasih transport makan anak saya aja saya nggak mampu saat ini. Jadi mengelola kemiskinan itu memang nggak bisa dengan angka, Pak. Harus tahu di lapangan persis. Beda antara yang kita lihat di angka dengan yang di lapangan, nggak sama. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Saya paham betul bagaimana persoalan data itu. Jadi saya mengerti dan berempati kepada pemerintah pusat maupun kepada pemerintah daerah. Bahwa ada salah sasaran, ada yang berhak dapat. Menurut saya lebih baik salah sasaran tapi semuanya dapat daripada ada yang tidak dapat. Menurut saya itu.